Terima waktu kasih dan Pak Hubert. ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Mohon izin share screen. Sudah terlihat ya Pak Hubert ya? Sudah, silakan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Yusuf, alumni Teknik Kimia. Sebenarnya tadi sudah disebutkan sama Pak Hubert, lulusnya 95, tapi sebenarnya masuknya awal. Jadi saya bottom product dari angkatan kami. Karena bottom product, jadi saya juga urusannya harus bottom product dari refinery, yaitu aspal. Mari kita sedikit, karena mungkin di sini sebagian besar adalah dari teman-teman dari Teknik Kimia. Mungkin saya review sedikit dulu tentang aspal dan lingkungannya seperti apa. Kalau kita bicara aspal, mau tidak mau kita harus berbicara tentang hot mix. Hot mix atau kalau dalam bahasa Bina Marga adalah campuran aspal panas. Apa sih hot mix itu? Hot mix itu kalau dari kandungan ini itu adalah terdiri dari batu, aspal, dan bahan lain. Tentang dominan aspal dan lingkungannya seperti apa. Kalau kita bicara aspal, mau tidak mau, kita harus berbicara tentang suaranya kenapa itu ya? Feedback itu kayaknya. Baik, bisa saya teruskan ya. Jadi kalau lihat dari komposisi, mayoritas hot mix itu adalah agregat atau batu, hampir 95%. Aspal hanya sedikit sebenarnya, tipikal 6%, tapi dia punya fungsi yang sangat penting karena dia yang akan mengikat antar batuan. Batu yang menerima beban dari kendaraan, kemudian aspal ini yang memastikan bahwa setiap batu harus terikat dengan baik dan diam dalam posisinya. Batu itu sendiri terdiri beberapa ukuran, ada batu yang size besar, kemudian medium, kemudian batu kecil atau batu halus. Nah, tergantung pada tipe ukuran ukuran yang dicampur. Kalau semuanya batu besar, medium, halus ada, itu namanya seluruh komponen size ada, biasanya disebut dengan medium continuous gradation. Kemudian kalau yang paling baru kemarin mungkin sempat mendengar di berita Mandalika bahwa sirkuit menggunakan aspal yang paling baru, mutakhir, itu sebenarnya adalah tipe atau gradasi batuan. Jadi batu yang tengah ini dihilangkan. Itu namanya kemudian tipe gradasi SMA, Stone Mastic Asphalt. Dia sejauh ini adalah lapisan yang memiliki grip paling bagus. Nah, kemudian ini aspalnya, saya kira Bapak Ibu sudah bisa membayangkan aspal seperti apa, bahan yang lunak, lengket, dan sebagainya. Nah, lain-lain ini nanti macam-macam, ada filler biasanya seperti semen, kemudian aditif-aditif. Nah, ini cuman minoritas. Mayoritas tetap pengikatnya adalah aspal. Aspal ini asal-usulnya dari mana? Kalau kita lihat dari sumbernya ada dua, yaitu aspal kilang, seperti yang kita lihat ini. Aspal kilang ini merupakan bottom product dari refinery. Jadi setelah diambil fuel, kemudian lubricant dan sebagainya, yang paling bawah adalah barang yang berwarna hitam kelam, tapi dia cukup lengket sehingga dipakai untuk melekatkan batuan. Nah, ini di Indonesia ada 6 kilang, tapi yang menghasilkan aspal hanya yang ada di Cilacap. Karena kenapa? Karena crude-nya memang mengandung aspal. Kalau crude-nya tidak ada aspalnya, ya refinery tersebut tidak akan menghasilkan aspal seperti di Palembang, Balikpapan, Balongan, itu tidak ada aspalnya. Kemudian yang kedua adalah aspal alam. Aspal alam seperti yang kita tahu, kita punya sumber aspal alam yaitu di Pulau Buton. Sering pada waktu SD kita mendengar atau membaca di HPU, buku HPU, pulau yang menghasilkan aspal, Pulau Buton, sehingga kita kenal dengan aspal Buton. Nah, aspal Buton ini seperti ini. Nah,
ditambang, bukan bor seperti crude oil ya. Nah, ini perkenalan pertama saya dengan almarhum Pak Lisminto ini ya menangani aspal beton. Bagaimana pada waktu itu sampai sekarang sebagian besar aspal beton pemberdayaannya masih seperti ini, sehingga kita lihat sangat beda ya. Ini sebenarnya mungkin kalau dalam bahasa almarhum tidak lebih dari seperti filler. Kenapa? Karena aspalnya masih tersimpan di dalam pori-pori batuan. Sehingga sebenarnya aspal di dalam butiran yang disebut dengan aspal beton itu belum merupakan aspal yang aktif karena dia masih tersimpan dalam pori-pori. Sebenarnya yang lebih tepat adalah kita menyebut dengan batu beton yang mengandung aspal. Kalau kita mengganti istilah dengan seperti ini, kita akan memperbaiki persepsi. Kalau kemarin kita sering menyebut aspal beton, itu yang terpikir adalah oleh teman-teman Bina Marga adalah aspal yang siap dipakai, padahal tidak, harus di-refine dulu sebelum bisa dipakai. Nah, ini kira-kira porsi aspal di dalam hot mix seperti apa. Kemudian selanjutnya kenapa kita mesti mengkarakterisasi dan mengklasifikasi aspal. Aspal ini mulai banyak digunakan dalam dunia jalan kira-kira sekitar tahun 1860-1890, dan kemudian seiring dengan naiknya banyaknya pengeboran dan kemudian munculnya refinery terhadap crude oil sehingga dihasilkan bottom product aspal yang kemudian banyak dipakai menggantikan tir atau tar batu bara sebagai bahan pengikat jalan. Nah, persoalannya yang kemudian timbul adalah ternyata aspal keluaran dari masing-masing refinery itu meskipun sama-sama hitam, itu di lapangan banyak yang menghasilkan pavement yang sangat berbeda, sehingga akhirnya kita memerlukan untuk mengkarakterisasi dan mengklasifikasi aspal sesuai dengan sifatnya. Awal sekali pemerintah Amerika menugaskan militernya, karena waktu itu musim masih era banyak ini ya, menugasi militer Amerika karena banyak membangun jalan untuk mengembangkan model klasifikasi aspal, karakterisasi aspal. Nah, ini kemudian mereka akhirnya pada tahun 20-an melahirkan yang namanya uji penetrasi. Jadi aspal meskipun sama-sama hitam itu dikondisikan pada temperatur 25 derajat, kemudian dia ditusuk dengan jarum yang beratnya diberi beban 100 gram. Nanti masuknya berapa mili? Kalau masuknya 10 mili, itu disebut penetrasinya 10. Maaf, kalau masuknya 1 mili, penetrasinya disebut dengan 10 pen 10 dan selanjutnya. Nah, ini kita Indonesia mengadop klasifikasi penetrasi ini. Sudah mengalami beberapa kali pembaruan, yang terakhir tahun 2015. Nah, klasifikasi ini mungkin kalau buat masyarakat awam lebih mudah membayangkan seperti baju ya. Jadi kita punya pabrik atau penjahit baju itu punya ukuran S, M, L, XL dan sebagainya. Sama penetrasi aspal, kilang akan memproduksi dengan penetrasi 40-50, 60-70, 100 sampai 200 sampai 300. Nah, saat ini sebagian besar kilang di dunia ini hanya menyiapkan atau menyediakan satu grade saja, yakni penetrasi 60-70. Artinya pada temperatur 25 derajat, kalau dia ditusuk dengan jarum tadi, masuknya jarum itu kira-kira 6-7 mili. Saat ini masih ada beberapa negara yang menggunakan pen 85-100, tapi rasanya sih sudah tidak banyak lagi. Ini
penetrasi. Selain penetrasi, tentunya ada beberapa parameter uji yang lain yang penting seperti titik nyala dan sebagainya. Ini untuk kaitannya dengan safety. Tapi klasifikasi utamanya berdasar penetrasinya tadi. Nah, ini benar-benar merupakan uji empiris, artinya tidak ada kaitan dengan penggunaan, tidak ada kaitan dengan sifat atau reologi aspalnya sendiri, sehingga akhirnya ini pun juga sesuai dengan mengikuti perkembangan pembuatan jalan banyak problem, karena ternyata kita bisa mendapati aspal dengan pen yang sama pada temperatur 25, tapi ternyata perilakunya pada temperatur 45, 50, ketika di jalan itu ketika siang hari panas, itu temperatur permukaan bisa sampai 60. Nah, ternyata aspal yang sama-sama pen 70, itu perilakunya bisa saja sangat berbeda ketika di temperatur 40, 50, atau 60. Nah, ini kemudian akhirnya membuat beberapa negara di Eropa mulai mengembangkan klasifikasi yang menurut mereka lebih mencerminkan sifat intrinsik aspal. Ya, mereka kemudian mempropos klasifikasi menurut viskositas. Nah, viskositas ini lebih sifat intrinsik sehingga diharapkan perilakunya ketika sudah menjadi jalan itu juga bisa lebih diperkirakan dengan baik. Nah, Indonesia juga memiliki standar ini, terakhir diperbarui tahun 2015, tapi rasanya kita tidak memberlakukan ini, Bina Marga tidak memberlakukan ini karena tesnya sedikit lebih rumit. Tapi yang bisa kita lihat adalah meskipun di dalam klasifikasi ini viskositas dijadikan ukuran utama, tapi juga dicantumkan ekivalensinya terhadap penetrasi. Nah, ini Bina Marga tidak di Indonesia ada SNI-nya, tapi tidak diberlakukan dalam spek-spek proyek. Nah, ini klasifikasi tadi lebih merupakan atau dimulai dari bagaimana menyediakan, memproduksi aspal, sehingga pembeli tahu apa yang aspal seperti apa yang mereka dapatkan, tapi tidak ada kaitan dengan penggunaan, tidak ada kaitan dengan perilaku, bagaimana perilaku aspal ini ketika diberi beban, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, Yusuf mau diizin, waktunya tinggal 5 menit. Baik. Nah, ini akhirnya mengikuti terakhir performance grade. Nah, ini aspal diuji menurut beban, kemudian lama bebanan, temperatur lingkungan, dan sebagainya. Nah, ini juga sudah diadop oleh Bina Marga, dan sekarang diberlakukan spek-spek untuk di proyek-proyek jalan nasional sudah menggunakan spek ini. Jadi aspal tidak lagi terserah asal-usulnya bagaimana, yang penting performanya, kinerjanya terhadap jalan bisa dicapai seperti ini. Nah, aspal ini kalau aspal biasa P60-70 biasanya itu jatuhnya hanya di PG 64, 58. Nah, bagaimana menyiapkan aspal yang dengan PG lebih tinggi, biasanya dicapai dengan dibuat aspal P60-70 ditambahin dengan aditif atau modifier, kemudian menjadi modified bitumen sesuai dengan grade yang diinginkan, bisa PG 70, 76, 82. Kemarin di Mandalika itu memakai PG 82, makanya super kuat. Nah, aditif yang dipakai bisa macam-macam. Namun saat ini paling banyak adalah polimer sintetik. Saat ini hampir 90% modified bitumen di dunia itu dibuat dari polimer sintetik, lebih spesifik lagi adalah SBS. Nah, kemudian di mana posisi karet alam? Karet alam sebenarnya
ya bisa juga kita jadikan sebagai aditif atau modifier, sehingga kita hasilkan modified bitumen. Nah, ini saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadi, jadi saya hanya akan melihat dari sini aspal karet yang kita buat dari sir, persoalannya seperti apa. Ini kalau kita lihat karet sebelum kita bisa jadikan aspal karet, kita tambahkan mesti melalui perjalanan beberapa ini. Jadi bongkar dulu, tadi sudah dibahas oleh Pak Dadi, jadi sir, kemudian jadi kompon, baru kemudian kita kompon campurkan dengan aspal menjadi aspal karet padat, kemudian baru dijadikan hot mix seperti biasa. Nah, di bongkar ini sudah tidak ada masalah secara teknologi, kemudian sir juga tidak ada masalah. Di Terminal 5 juga tidak ada masalah, karena mereka sudah terbiasa bikin hot mix dengan aspal modifikasi para kontraktor. Yang masih persoalan, kita punya PR adalah di sini. Kenapa? Karena sebagian besar saat ini pengetahuan pabrik-pabrik kompon itu karena mayoritas karet alam sir itu dibuat ban, maka mereka biasanya memproduksi dengan berbasis komposisi ban. Nah, ini sudah beberapa kali kemarin kita coba, ini agak tidak kompatibel dengan kalau kita pakai untuk aspal karet di sini. Nah, kemudian di aspal karet ini TAC, ini kita juga punya persoalan mencampur karet padat itu ternyata tidak mudah ke dalam aspal karena dia barang lengket, tidak seperti polimer pada umumnya ya. Namun di Terminal 4 ini alhamdulillah, mungkin Pak Dadi tadi juga sudah menampilkan fotonya, di Cilacap sudah berhasil dibuat instalasi blending plant skala yang cukup besar, mungkin saya koreksi tidak 3-4 ton tapi 5 ton per jam Pak Dadi. Nah, ini saya kira untuk yang PR di Terminal 4 ini sudah relatif selesai, sehingga nanti kita tinggal menyempurnakan yang ini. Nah, ini mungkin kenapa sebenarnya aspal karet ini sudah cukup lama, dari tahun 2016-2017 kita lihat tadi di foto yang ditampilkan oleh Pak Hubert tadi, sudah mulai kita pikirkan, tapi kenapa penerimaannya atau implementasinya masih agak belum masif ya, karena tadi seperti yang kami sebutkan tadi, formulasi kompon yang untuk aspal saat ini kondisinya masih seperti ini, masih berbasis nuban sehingga cukup mahal, jenis karetnya juga belum ditentukan dan seterusnya, sehingga ini menghasilkan properties aspal karetnya terbatas. Karena terbatas, saat ini Bina Marga hanya menspekkan aspal karet itu sebagaimana spek penetrasi, hanya softening point-nya ditinggikan sedikit. Nah, akibatnya apa? Akibatnya aspal karet ini harus selalu dibandingkan dengan aspal PEN 6070. Padahal meskipun kita bisa katakan bahwa memakai karet itu umur jalannya akan 50% lebih lama, tapi harga hot mix-nya 20-25%, bahkan kemarin sempat kita amati sampai 30% lebih mahal kalau dibandingkan hot mix dari aspal PEN 6070. Yusuf, Akibatnya, waktunya tinggal 2 menit. Akibatnya adalah target panjang, kalau teman-teman Bina Marga harus menyerap aspal karet, maka dengan duit yang ada, target pembangunannya harus berkurang. Nah, ini tentu kan agak sulit untuk dijalankan, diterima oleh teman-teman ya. Nah, seperti ini kira-kira situasinya. Jadi cost-nya masih lebih berat dibandingkan dengan benefit-nya. Nah, ini perlu reorientasi. Apa yang diperlukan? Kita membutuhkan orientasi formulasi atau spesifikasi yang agak lain. Jadi aspal karet tidak boleh
referensikan terhadap aspal PEN 6070, tapi dia harus bisa digeser ke arah aspal polimer atau kelas PG. Dan ini saya kira di teman-teman Bina Marga, referensinya, kemudian juklak-juklaknya itu sudah tersedia semua, manual-manual perhitungannya dan sebagainya. Kalau menggunakan aspal modifikasi berbasis polimer atau PG, saya kira kita bisa menerapkan yang namanya ini, karena sudah parameter-parameternya sudah diketahui dengan pasti. Nah, kalau kita menerapkan aspal polimer atau PG modifikasi, maka kita bisa menerapkan selama parameter ini fatigue dan ininya bisa kita, modulusnya bisa kita tampilkan, maka kita boleh membuat overlay tipis sebagai solusi desain. Akibatnya apa? Akibatnya tentu ini perlu dukungan formulasi ulang terhadap komponnya. Apabila itu bisa kita lakukan, maka ini menjadi win-win solution buat teman-teman di Bina Marga. Mereka bisa menyerap karet. Ya. Kenapa? Karena karet ketika dicampurkan ke dalam aspal pasti akan menaikkan harga aspal. Kenapa? Karena memang harga karet semurah-murahnya yang tadi dibilang sama Pak Dadi jatuh harganya, itu tetap lebih mahal dibanding aspal. Nah, kalau kita bisa melaksanakan reformulasi, reorientasi seperti ini, maka benefitnya akan lebih banyak dibanding cost-nya. Serapan karet alam petaninya bisa tetap dilakukan, kualitas dan umur jalan lebih baik, harga konstruksi awalnya tetap, target panjang jalannya tidak perlu berkurang, karena ini yang paling sensitif buat teman-teman Bina Marga. Meskipun harga aspal karetnya 20-25% lebih mahal. Nah, kenapa ini yang akan bisa menjadi solusi? Meskipun harga aspal karetnya lebih mahal, buat teman-teman Bina Marga, itu kan targetnya sebenarnya adalah harga hot mix per meter persegi, ya, bukan per tonnya. Kalau dia bisa dihampar lebih tipis, maka dia akan menjadi lebih murah. Dan menurut perhitungan yang sudah kita kalkulasi preliminary dengan teman-teman tim aspal karet nasional, meskipun harga aspal karetnya naik 20-25% lebih mahal, biaya hot mix per square meternya itu bisa 20-27% lebih murah. Kalau kita hitung tonase memang lebih mahal, tetapi karena dia hot mix-nya menjadi sifatnya lebih bagus, modulusnya lebih baik dan sebagainya, kita bisa hampar lebih tipis, maka secara keseluruhan biaya konstruksi jalan bisa menjadi lebih murah. Apabila kita bisa mencapai situ, saya kira baru aspal karet ini bisa terwujud dengan baik tanpa mengorbankan satu pihak, ya. Jadi kita ingin menolong petani, tapi juga tidak membebani teman-teman di Bina Marga. Dan ini saya kira butuh peran banyak teman-teman alumni proses dan kimia untuk memformulasi ulang, karena ini memang bukan ranahnya teman-teman Bina Marga untuk melakukan formulasi yang bagus, kemudian sifat-sifat aspal dan karet yang bagus. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Hubert. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak, habis waktunya nih. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Yusuf atas paparannya yang luar biasa dan cukup komprehensif di sini, ya. Kita berikan aplaus.